Oke, selamat berdatang kembali di channel Judi Petualang. Oke, sahabat bedaler, kali ini kita akan sedikit membahas tentang laras ya, khususnya yang noncuk dan sedikit tutorial bagaimana supaya laras yang noncuk itu bisa ada cuknya kembali ya. Ini mungkin tips dan trik dari rekan-rekan sesama bediler sebelumnya. Oke, jadi sahabat bediler, kita ataupun saya ya, kita praktekkan langsung ya pada unit ini, khususnya laras ini ya. Ini adalah laras LW klasik ya sahabat bediler, dimana laras LW klasik ini yang sangat dulu ini tidak ada cuknya ya, karena memang larasnya pendek. Ini sekitar 45 sentian sahabat bediler. Jadi ada settingan-settingan khusus yang memang semuanya untuk mendapatkan akurasi dari tiap jenis laras ya. Jadi memang bukan laras non-cuk itu tidak bagus ataupun laras yang cuk itu tidak bagus. Jadi memang ada plus minusnya ya, setiap masing-masing mempunyai karakter. Jadi sahabat bediler, kita langsung praktekkan ya tips, trik ataupun tutorial untuk membuat laras yang non cuk ini menjadi laras yang ada cuknya ya. Oke guys, jadi apa aja alat-alatnya yang dibutuhkan buat merubah ini laras yang non-cuk ini menjadi cuk ya. Nah ini jadi sebelumnya saya memang sudah pernah ya ini dipanaskan, tetapi memakai kompor gas, tetapi ini cuma beberapa menit ya, jadi tidak jadi dilaksanakan. Ini masih blong ya laras. Nah jadi alatnya yang pertama itu ada ini guys, flame gun ya, buat disambungkan, dan ini gas, dan kemudian ini wadah yang diisikan dengan oli ya. Siap kita bakar ya ini ya sobat bediler. Tapi menyesuaikan. Oke, kita tutup. Ini sudah memerah, kemudian lihat sudah memerah, kemudian kita masukkan ini ke oli. Iya, lihat apakah ini akan berhasil. Mudah-mudahan saja ya sobat bediler. Panas sekali ini juga sobat bediler ya. Mudah-mudahan ini berhasil. Oke sahabat bediler, jadi kita tunggu aja ya sampai ini larasnya dingin ya. Nanti kita lanjut lagi, skip dulu karena terlalu kepanjangan. Oke guys, nah jadi ini guys, ini masih panas ya, cuma memang tadi saya skip dulu dan saya bersihkan. Ini sudah saya bersihkan dari residu atau sisa-sisa oli ya yang ada di dalam laras ini. Tadi saya besot-besot nih untuk mengeluarkan oli yang ada di dalamnya. Ini masih panas. Jadi setelah saya coba guys, jadi memang ini cukup efektif ya. Ini guratan laras apa ini, roket ya, 14 grain, dan ini guratan dari Kinyang ya, KYS Tramland ya. Nah jadi memang sudah saya coba, ternyata cukup efektif. Memang setelah tadi dipanaskan kemudian dimasukkan ke oli, jadi sekarang ini laras memang ada penyempitan ya.
Nah, ada penyempitan. Ini masih panas. Coba lagi, guys. Pelan-pelan ya. Sisa-sisa dari oli memang masih greget ya, tapi dikit. Nah, jadi ini, nah di sini nih, di ujung. Di sini udah, ya. Di sini udah agak, nah ini di ujung, udah agak mengkerucut atau menyempit ya. Dorong. Mungkin kurang jelas ya. Nah, jadi tutorial cara membuat cuk laras ya, ini dari tips yang tadi diaplikasikan memang sangat efektif, sangat bisa dipercaya membuat laras ini laras LW klasik ya, yang tadinya non cuk dan sekarang ada cuknya ya. Jadi di mana cuk ini nantinya akan meningkatkan kepresisian dari peluru ya, jadi mencengkram ya. Nah gitu, diameternya tidak dikecilkan dari pangkal. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi jawaban dari sebuah akurasi unit saya ya. Nanti kita tes aja langsung bagaimana hasilnya dari akurasi setelah diaplikasikan tutorial tadi ya, sahabat bediler. Oke, next kita uji lapangan, uji akurasi. A few moments later. Oke, sahabat bediler, jadi kita lanjut ya di sesi uji coba. Nah, ini sudah ada kertas web BR Benres 25. Nah, itu sasarannya di sana, sahabat bediler. Ada nanti target. Ini jaraknya kalau nggak salah 27. Coba kita tes. Ya, sekitar segitu ya. Oke, kita pasang dulu kertas targetnya. Lebih ke sepuh gitu ya kertasnya. Nah, gitu. Sini ya. Apakah efektif? Nah, ini masih bersih. Oke, kita tes, sahabat bediler. Yang mudah-mudahan tutorial tip dan triknya itu bermanfaat ya. Jadi sangat bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Oke, ini unitnya kita tes. Ini sisa roket 14 grain ya, cuma 6 biji. Nanti kita coba. Oke, kita memakai roket 14 grain ya. Bediler, mudah-mudahan ini targetnya kelihatan ya. Kita nembak di sektor ke-1. Anginnya besar, belum di zero ini. Bis 16 grain. Kita buang dulu. Kemudian kita masukkan, ini memakai bis 16 grain. Ini APS-nya juga pasti rendah. Kita di sektor kedua.
Kemudian kita tes yang slug 13,3 grain 4,52. Memakai slug 13,3 grain 4,52. Satu. Oke sahabat builder, setelah pengujian tes tadi ini memakai roket 14 grain ya, cuma berapa biji tadi lupa, nanti kita dicek. Kemudian ini eksak bis 16 grain dan ini slug ya lokal 4,52 13,3 grain. Jarak tadi sudah dicek. Ini simpan dulu ya, takut overheat kepanasan. Ini simpan di sini. Oke, kita cek. Oke, ini yang tadi ini poros ya, nembak di sini. Ini jarak kurang lebih 2627. Tadi sudah di rangefinder. Nah, ini ya. Ini roket, tapi ini tadi yang ketiga kalau nggak salah ada macet, gak tahu ini kebalik, gak tahu nggak. Kemudian ini bis ya, ini bis 6 shoot, satu ini masuk 2, kemudian ini keluar, ini bis. Kemudian ini yang slug ya, yang slug. Mungkin karena settingan senapannya harus disetting ulang, jadi tiap mimis harus disetting ulang. Nah, ini kemarin di krono itu 13 grain itu saya cuma coba di krono itu dapat di 780 ya, dapat di 780. Oke sahabat bediler, jadi itu hasil uji coba pembuatan cuk di laras Lothar Walther klasik alur 12 yang non cuk, panjang kurang lebih 45 ya. Jadi itu hasilnya. Nah, ini laras yang kemarin sudah dibakar ya, ini sangat pendek, unitnya X9, OP nya 1600 ya. Jadi mungkin itu sahabat dealer, jadi kesimpulannya sangat situasional ya. Jadi setahu saya itu setiap mimis itu mempunyai karakter tersendiri di kecepatan berapa dia mampu grouping yang bagus ya. Jadi bukan serta-merta pembuatan cuk dengan teknik yang saya buat itu tidak efektif ya. Jadi itu bisa bagus bisa enggak, tergantung dari hasil settingan rekan-rekan tersendiri ya. Tapi saya pakai roket, pakai Kinyang yang 9,56 kalau nggak salah itu ya, cukup bagus ya, ada peningkatan hasil grouping daripada sebelumnya yang non-cuk dengan OP16 dengan EPS yang sama, tidak diutak-atik ya, cuma laras aja. Oke sahabat bediler, mungkin itu saja ya, sekedar informasi. Saya tidak menggurui dan saya tidak mengajari, sekedar informasi. Ini hasil dari uji coba yang saya buat. Mungkin sahabat bediler bisa uji coba di rumah dengan settingan-settingan tertentu, dapat hasil yang maksimal ya. Oke, jadi itu saja tips dan triknya, kemudian hasil uji cobanya sahabat bediler. Mudah-mudahan sedikit ada informasi yang bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Next kita khususnya saya akan membuat video yang lebih seru lagi. Oke sahabat bediler, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi. Bye bye.